Diam kalian semua. Diam. Jangan bersuara. Okay, let's go. Poin 1. Asam adalah suatu zat yang dapat memberikan ion H+ kepada zat lain atau biasa disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain atau biasa disebut sebagai akseptor proton. Zat dapat melepaskan apabila terdapat proton penerima yang dilepaskan. Salah satu contoh asam adalah asam klorida atau HCl. HCl ini berionisasi dalam air untuk membentuk ion H+ dan juga ion hidrogen atau Cl-. Demikian juga dengan asam karbonat atau H2CO3. Ia berionisasi dalam air untuk membentuk ion H+ dan juga bikarbonat atau HCO3-. Poin 2. Keseimbangan asam dan basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada umumnya, keseimbangan asam dan basa pada tingkat molekuler ini biasanya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Dan begitu juga pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Ternyata, konsentrasi ion hidrogen ini dipertahankan pada kadar rendah pH 7,4. Keseimbangan asam basa ini diatur oleh dua sistem yakni paru dan ginjal. Poin 3. Klasifikasi asam dan basa dibagi menjadi dua macam, yaitu asam kuat dan basa kuat, serta asam lemah dan basa lemah. Yang pertama yaitu asam kuat dan basa kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang mudah melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh asam kuat yaitu HCl, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Sedangkan basa kuat adalah senyawa basa yang mudah melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh basa kuat yaitu NaOH, KOH, dan BaOH2. Yang kedua yaitu asam lemah dan basa lemah. Asam lemah adalah senyawa asam yang sulit melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh asam lemah yaitu H3PO4, H2SO3, HNO2, dan CH3COOH. Sedangkan basa lemah adalah senyawa basa yang sulit melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh basa lemah yaitu NaHCO3 dan NH4OH. Ciri-ciri asam yaitu yang pertama, sebagian jenis asam aman untuk dikonsumsi apabila dirasakan lidah akan terasa masam. Yang kedua yaitu asam jenis kuat tidak dianjurkan untuk dimakan karena dapat merusak jaringan kulit. Yang ketiga, jika senyawa asam diukur alat khusus, pH-nya akan kecil dari 7. Yang keempat yaitu asam yang kuat jika kena kulit akan terasa perih dan selain itu dapat merusak kayu. Yang kelima yaitu asam memiliki sifat yang korosif yang membuat karatan ketika terkena besi ataupun logam. Yang keenam, asam mengandung elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik. Ciri-ciri basa yaitu yang pertama, memiliki rasa pahit. Yang kedua, basa murni bentuknya seperti kristal padat.
Yang ketiga, pH basa apabila diukur menggunakan alat khusus, pH-nya lebih besar dari 7. Yang keempat, jika dipegang, jari akan terasa licin. Yang kelima, bersifat kaustik yang merusak jaringan kulit apabila kadarnya tinggi. Yang keenam atau yang terakhir, mengandung elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik. Poin 4. Teori asam dan basa terdapat 3. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Teori ini dikemukakan oleh Svante August Arrhenius. Ia mendefinisikan bahwa asam merupakan senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air maka akan melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air maka akan melepaskan OH-. Salah satu contoh zat yang mudah terlarut atau berwarna dalam air adalah gas asam klorida. Gas asam klorida ini atau HCl ini mudah terlarut dalam air sehingga ia akan membentuk ion H+ dan Cl- apabila terlarut dalam air. Yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Teori ini dikemukakan oleh Johannes Niels Bronsted and Thomas M. Lowry pada tahun 1923. Secara terpisah, keduanya mendefinisikan bahwa teori ini merupakan hampir serupa. Konsep ini mereka definisikan berdasarkan fakta bahwa reaksi antara asam dan basa melibatkan proton atau ion H+ yang terjadi dari satu zat ke zat lain, di mana proses melibatkan asam sebagai pendonor dan basa sebagai penerima. Nah, yang ketiga adalah teori asam dan basa Lewis. Teori ini L. Lewis pada tahun 1123 ia mendefinisikan bahwa asam adalah akseptor yang merupakan pasangan elektron dan basa adalah donor yang merupakan pasangan elektron. Dari definisi ia di atas dapat dijelaskan bahwa asam berperan sebagai penerima pasangan dari elektron yang tidak hanya H+ tetapi juga bilangan orbital pada kulit valensi seperti BF3. BF3 juga berperan sebagai asam. Salah satu contoh reaksinya adalah BF3 dan NH3. Poin 5. Senyawa asam. 1. Asam klorida atau bisa disebut juga dengan HT. Asam klorida ini merupakan asam yang secara alami tersedia di dalam lambung kita. Asam klorida ini juga berguna untuk membunuh kuman atau bakteri yang terdapat di dalam lambung kita. Asam klorida juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan logam magnesium atau Mg. 2. Asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat ini atau H2SO4 biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Asam sulfat ini juga digunakan sebagai elektrolit pada komponen aki. 3. Asam nitrat atau HNO3. Asam nitrat ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan senyawa organik seperti trinitotoluene. Asam nitrat ini juga bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan peledak seperti TNT. 4. Asam fosfat atau H3PO4. Asam fosfat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Asam fosfat ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan karat pada logam. 5. Asam perklorat atau HClO4. Asam perklorat ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan roket, yaitu amonium perklorat atau NH4ClO4. Senyawa basa. 1. Natrium hidroksida dapat digunakan untuk pembersih saluran-saluran pipa yang tersumbat oleh lemak atau kotoran. Dan hidroksida ini juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun cuci. 2. Kalium hidroksida atau KOH. Kalium hidroksida dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun mandi dan juga bisa digunakan pada baterai alkali. 3. Magnesium hidroksida atau MgOH2 dapat digunakan sebagai antasida atau obat. 4. Tembaga hidroksida atau CuOH2 dan bisa digunakan sebagai pigmen biru, dapat juga digunakan sebagai fungisida. 5. Kalsium hidroksida atau C2OH2A digunakan dalam proses pengolahan air. Poin 6.
Ada beberapa gangguan yang disebabkan oleh keseimbangan asam dan basa. Yang pertama yaitu asidosis respiratorik yang merupakan keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. Asidosis respiratorik terjadi jika paru-paru tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida secara adekuat. Gejala asidosis respiratorik ringan yaitu sakit kepala dan rasa mengantuk. Sedangkan pada gejala asidosis respiratorik berat, rasa mengantuk akan berlanjut menjadi stupor atau penurunan kesadaran dan koma. Ginjal berusaha untuk mengkompensasi oksidasi dengan menahan bikarbonat, namun proses ini memerlukan waktu beberapa jam bahkan beberapa hari. Biasanya diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan pH darah dan pengukuran karbon dioksida dari darah arteri. Pengobatan asidosis respiratorik bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari paru-paru. Obat-obatan yang diberikan kepada penderita penyakit paru-paru seperti asma dan emfisema. Pada penderita yang mengalami gangguan pernapasan yang berat, mungkin diperlukan pernapasan bantuan dengan bantuan ventilator mekanik. Yang kedua adalah asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman melampaui sistem penyangga pH, darah akan benar-benar menjadi asam. Penyebab asidosis metabolik yaitu kelebihan produksi asam, kemudian kurangnya cadangan dapar, serta kurangnya ekskresi asam. Pada asidosis metabolik ringan, tidak menimbulkan gejala sama sekali. Namun, biasanya penderita akan merasakan mual, muntah, serta kelelahan. Namun, ada juga yang mengalami pernapasannya menjadi lebih dalam atau sedikit lebih cepat. Sedangkan pada asidosis metabolik berat, penderita mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, kemudian rasa mengantuk, semakin mual, dan mengalami kebingungan. Serta tekanan darah dapat turun, menyebabkan shock dan kematian. Pengobatan asidosis metabolik tergantung kepada penyebabnya. Bila terjadi asidosis metabolik ringan, yang diperlukan hanya cairan intravena dan pengobatan terhadap penyebabnya. Kemudian pada asidosis metabolik berat, pengobatan yang diberikan adalah diberikannya bikarbonat, mungkin secara intravena, tetapi bikarbonat hanya memberikan kesembuhan sementara dan dapat membahayakan. Yang ketiga adalah alkalosis respiratorik. Adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernapasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Pernapasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi. Alkalosis respiratorik ringan dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Sedangkan pada alkalosis respiratorik berat bisa terjadi kejang otot dan penurunan kesadaran. Pada gangguan ini, pengobatan diarahkan untuk memperbaiki ventilasi. Preparat farmakologi digunakan sesuai indikasi. Sebagai contohnya, bronchodilator membantu menurunkan spasma bronkial dan antibiotik yang digunakan untuk infeksi pernapasan. Yang terakhir yaitu alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Gangguan ini terjadi jika tubuh kehilangan terlalu banyak asam. Sebagai contoh, adalah kehilangan sejumlah asam lambung selama periode muntah yang berkepanjangan atau bila asam lambung disedot dengan selang lambung. Penyebab utama alkalosis metabolik yaitu penggunaan diuretik seperti tiozid, furosemid, atau asam etakrinat. Kemudian kehilangan asam karena muntah atau pengosongan lambung. Kemudian kelenjar adrenal yang terlalu aktif atau akibat penggunaan kortikosteroid. Alkalosis metabolik ringan dapat menyebabkan iritasi atau mudah tersinggung, otot berkedut, dan kejang otot. Namun ada juga tanpa gejala sama sekali. Sedangkan pada alkalosis metabolik yang berat dapat terjadi kontraksi atau pengurutan.
dan spasme atau kejang otot yang berkepanjangan, disebut juga tetani. Pengobatan alkalosis ringan dapat diatasi dengan memberikan cairan dan elektrolit atau natrium dan kalium. Sedangkan pada alkalosis metabolik berat diberikan amonium klorida secara intravena.